Udah muncul ya presentasinya? Udah bang. Oke, langsung aja. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap malam bang. Malam. Pada pertemuan kali ini, ini salah lagi, bentar. Ini salah nih, pertemuan 1 nih. Pertemuan 4. Nah, pada pertemuan 4 ini kita ngebahas tentang dasar komputer. Nah, nanti minggu selanjutnya juga kita ngebahas tentang jaringan komputer juga sih. Tapi ini kita ngebahasnya baru dasarnya aja ya. Lebih ke network fundamentalnya. Nah, mungkin sebelum memulai alangkah baiknya kita berdoa dulu kali ya, biar afdol belajarnya gitu. Yuk kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, lanjut aja nih. Nah, ini ada intermezzo dulu nih sebentar nih. Di sini ada yang lulusan SMK gak nih? Ayo, siapa yang lulusan SMK? Ayo, sama malu lah. SMK bersatu tak bisa dikalahkan. Oh, SMK bisa loh jargonnya loh. Aduh, nggak ada nih SMK nih. Wah, parah nih. Sabil. Nah, tuh satu tuh. Ada Sabila tuh. Ada lagi gak yang lain? Cuma satu doang nih. Ya. Nah, ini Putra nih. SMK-nya itu jurusan apaan tuh? Nah, SMK jurusan apaan tuh? TKJ. Nah, mungkin kalau TKJ ini udah ini ya, udah makanan sehari-harinya lah sebenarnya. Udah udah jago lah ibaratnya lah. 3 tahun belajar jaringan kan. TKJ juga. Waduh. Udah kali ya. Lumayan banyak. Waduh. Rotelan masuk Evika kenapa tuh? Buset. Jago. Bisa nge-cross gitu dia. Agak sulit sih kalau yang atau linear. Udahlah lanjut aja lah. Oke, ini jadi kita ngebahas pertemuan kali ini tentang dasar jaringan di komputer nih. Nah, untuk materi kedepannya kita nanti bakal mempelajari tentang pengertian jaringan komputer tuh apa sih jaringan komputer itu. Mungkin banyak yang dari sini teman-teman mungkin yang belum tahu kali ya tentang jaringan komputer itu apa. Dan juga ada jenis-jenis jaringan, kemudian ada perangkat jaringan, topologi jaringan, dan protokol. Oke, kita lanjut aja langsung ke materi. Nah, ini ada satu nih, apa itu jaringan? Ayo nih, ada yang tahu gak nih jaringan? Mungkin yang dari SMK dulu kali ini. Ayo nih, ada yang dari SMK? Ada yang tahu jaringan nggak? Ya udah, Sabila deh. Tembak aja kan. Ya, Bang. Sabila deh, yuk. Apa itu jaringan? Simpel itu adalah suatu kegiatan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Bisa. Yang lain ada lagi ya? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Gue juga belum tentu benar kok. Kita sharing-sharing aja, gitu. Kita bertukar pikiran jaringan itu apa. Ada lagi nggak? Tuh, katanya Sabila dari penghubungan antara komputer satu dan komputer lain ya. Oh ya, ini jaringan ini dalam komputer ya, bukan jaringan dalam tubuh. Ntar malah ada ngebahas otonomi lagi. Sulit. Bang mau coba jawab bang. Ya udah, silakan Banyu. Kan kalau menurut gua bang ya, jaringan tuh anggapnya jaring laba-laba nih. Kan saling terhubung bang. Nah, dalam komputer pun juga kayak gitu bang. Jadi sama satu komputer lain saling terhubung bang. Kayak yang tadi jawab. Nah, ini bagus nih Banyu nih. Analoginya pakai jaring laba-laba tuh. Jadi saling terhubung ya. Nah, iya bang. Satu lagi deh, biar ganjil dah. Kan katanya Tuhan suka yang ganjil-ganjil tuh. Satu lagi deh, siapa lagi nih yang mau jawab? Anatomi. Saya bang. Wih, santai. Satu-satu. Siapa aja? Sweet berdua siapa? Nah, silakan dah.
Jangan saya dah. Saya belum master. Saya nggak paham. Nggak apa-apa, kita tukar pikiran aja. Kan kayak SM ini kan cuma kayak wadah buat bertukar pikiran gitu. Ya udah, silakan Iya, siapapun. saya sih definisinya nggak jauh dari yang lain. Kumpulan device yang nggak harus komputer tradisional juga ya. Kumpulan device yang terhubung antara satu sama lain dengan bertujuan untuk berkomunikasi gitu. Ya komunikasinya bisa berbagai macam sih. Oke, itu dia lumayan bagus lah. Gue juga gitu sih. Nah, kalau menurut gue, nih, jaringan adalah terhubungnya perangkat satu dengan perangkat yang lain sehingga dapat berkomunikasi. Jadi, yang seperti yang tadi teman-teman sampaikan tuh teman-temannya, jadi jaringan itu apa sih struktur gitu dalam penghubungan antara perangkat-perangkat, bukan cuma hanya perangkat komputer aja, melainkan perangkat-perangkat dalam jaringan gitu. Nah, perangkat jaringan itu apa aja? Nanti kita cari tahu lebih lanjut. Oke. Nah, di sini ada jenis jaringan nih. Nah, jenis jaringan itu dibagi beberapa macam ya. Salah satunya kita pakai berdasarkan cara pemrosesan data. Nah, di pemrosesan data ini jenis jaringan dibagi 3. Ada host terminal, yaitu di mana terdapat sebuah atau lebih atau satu atau lebih ya, bukan sebuah nih, salah nih. Satu atau lebih server yang dihubungkan dalam satu DAM terminal. Nah, jadi si server ini dia terhubung tuh. Jadi kalau misalkan kalian baca-baca lebih lanjut, server itu ada beberapa macam ya. Jadi server nggak kerja cuma satu aja gitu. Kalau untuk perusahaan besar, jadi ada server buat website, server buat email, ada server lagi buat database, banyak tuh macam-macam server. Nah, jadi server-server itu dihubungkan dalam satu nih, namanya DAM terminal. Nah, DAM terminal itu apa sih? Yang gue baca-baca lagi, itu DAM terminal itu semacam komputer yang cuman hanya dikhususkan untuk mengakses si servernya langsung. Mungkin teman-teman bisa pernah ini kali ya, pernah lihat gitu di film-film Mr. Robot gitu, misalkan film-film hacking atau film-film tentang jaringan. Jadi ada satu komputer yang emang dikhususin buat menyeting sebuah server ini gitu. Nah, itu dipakai komputer namanya DAM terminal. Jadi komputer itu bukan sebagai penerima, melainkan cuma hanya mengatur-ngatur kayak konfigurasi server aja. Dan kedua ada client server. Nah, client server ini di mana sebuah server atau lebih yang dihubungkan dengan beberapa klien. Nah, jadi klien ini fungsinya itu untuk menerima servis. Nah, server itu dia menyediakan layanan. Layanan itu seperti website, email, sharing data, semacam itu. Nah, klien ini dia fungsinya untuk menerima gitu. Misalkan kalian mengakses website. Nah, kalian sebagai klien tuh, kalian meminta website gitu, meminta akses ke server, minta servis layanan website. Nah, nanti di server bakalan mengasih tuh ke klien apa aja sih websitenya itu. Nah, kira-kira semacam itu layanan server. Nah, yang terakhir ada peer-to-peer, di mana terdapat hanya 2 komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi 2 arah. Ada duplex namanya. Jadi peer-to-peer ini pemrosesannya hanya dua komputer aja ya. Jadi semacam kayak Bluetooth itu. Bluetooth, kalian tahu Bluetooth kan? Kayak berbagi data lewat Bluetooth. Nah, itu dia hanya handphone ke handphone aja kan. Nah, itu disebut namanya peer-to-peer karena dia hanya dua aja gitu. Dan itu bisa berkomunikasi 2 arah, bisa satu arah, bisa ganti-gantian atau secara bersamaan gitu. Makanya di sini 2 arah, duplex. Nah, duplex itu sendiri ada duplex, ada full duplex sama half duplex. Nah, kalian bisa cari-cari sendiri situ tentang duplex 2 arah. Oke, kita lanjut. Nah, ini jenis jaringan jenis jaringan berdasarkan jarak. Nah, yang umumnya yang kita ketahui itu yang paling umum itu ada 3. Ada LAN, MAN, sama WAN.
Nah, di sini ada yang tahu gak nih singkatan LAN MAN WAN itu apa? Ayo. Apa tuh? LAN Local Area Network. Oke, tapi nih, Ricky. Ayo, mau lanjutin lagi gak sampai habis? Kalian tahu semuanya. Local Area Network. MAN, apa tuh MAN? Metropolitan Area Network. Metropolitan. Terus Nah, One terus WAN? Wide Area Network kita. Wow, oke, jadi udah pada paham lah ya, rata lah ya. Jadi benar ya tadi disampaikan, LAN itu singkatan dari Local Area Network. Jadi jaringan ini hanya terdapat dalam satu bangunan. Nah, ini sekitar jaraknya itu maksimal itu 100 meter kira-kira dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Nah, di LAN ini dia hanya menggunakan satu switch aja gitu, belum menggunakan router. Nah, switch dan router itu apa? Nanti kita jelasin, nanti kita bahas. Nah, jadi LAN ini bisa dilihat kayak di warnet tuh. Kalian kan pernah ke warnet tuh? Pernah gak nih ke warnet? Pernah lah ya. Pernah bang. Nggak pernah, wah sayang banget sih. Sayang banget sih kalau nggak pernah ya. Nah, ke warnet itu kan dia kan komputernya kan saling terhubung tuh. Nah, jaringan warnet itu tuh, itu bisa dicontohkan sebagai LAN. Nah, kalau kalian lihat, jadi dia dari PC si kasir atau PC server ke switch, habis itu komputer-komputer yang lain bakal kehubung ke switch-nya itu, switch. Nah, kira-kira kayak gitu. Cuman itu namanya LAN. Nah, ada lagi yang namanya MAN. MAN itu Metropolitan Area Network. Jaringan di mana jaringan komputer yang terdapat pada satu wilayah atau kota. Nah, MAN ini biasanya itu diimplementasikan pada ISP. Nah, kan di sini kan ada nih, pernah IndiHome nih. IndiHome atau Bisnet dan lain-lain sebagainya. Provider internet. Nah, itu provider internet bisa dikatakan MAN. Jadi, si provider ini menghubungkan antara klien-kliennya misalkan provider tertentu dihubungkan jadi satu jaringan komputer. Nah, itu disebutnya MAN. Nah, dan terakhir ada WAN. WAN ini dia udah jaringan dunia ya. Jadi WAN ini perantaranya ada dua, bisa menggunakan satelit atau jaringan fiber optik bawah laut. Jadi langsung ke servernya gitu. Dari server Indonesia ke server Singapura ke Amerika misalkan. Nah, itu termasuk WAN. Kayak gitu. Jadi WAN ini kagak mengenal jarak ya. Selagi bisa terhubung dengan internet itu bisa disebut jaringan komputer WAN gitu. Wide Area Network. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Nggak usah lah ya, ntar dulu ya. Lanjut. Nah, di sini ada Ethernet, internet dan Ethernet. Internet dan intranet. Nah, ini ada tahu nggak nih perbedaannya nih? Internet dan internet dan intranet. Ini. Inter dalam, Ada inter lagi luar bang. Nah, bagus. Inter dalam. Jadi, jangan Inter Milan juga ya. Oke. Nah, internet. Nah, internet itu sengumpulan jaringan komputer LAN atau WAN yang terhubung dengan tersedianya service server. Nah, jadi yang sebelumnya kalian lihat itu yang jenis jaringan berdasarkan jarak. Nah, di situ itu hanya dalam bentuk berkomunikasi data aja. Belum si server mengasih service. Jadi yang disebut internet itu dia jadi kumpulan jaringan yang terhubung sama service server. Nah, itu disebut namanya internet. Jadi yang kayak kalian akses Google tuh, nah itu handphone kalian ke server Google itu disebut internet karena melalui WAN itu namanya internet. Dan juga intranet. Nah, intranet ini sama mirip-mirip dengan inter. Nah, cuma bedanya ini skalanya ini cuman LAN doang gitu. Jadi cuman satu organisasi aja yang bisa service servernya itu. Misalkan
warnet lagi deh nih. Contohnya nih, warnet. Kan warnet, kalian kalau mau main warnet kan butuh ini ya, apa namanya, isi billing, ya kan? Nah, isi billing ke kasir. Nah, komputer kasir itu dijadikan sebagai service servernya itu. Nah, service servernya apa? Service servernya itu dia mengatur waktu-waktu tertentu untuk internet bisa komputer bisa digunakan. Misalkan sejam, 2 jam, 3 jam. Nah, itu kan ada billing tuh, ya kan? Nah, service itu dinamakan service server. Jadi yang bisa service itu mengunci mengunci kegunaan komputer itu, akses orang ke komputernya itu dengan waktu. Dan itu hanya yang terhubung, komputer-komputer yang terhubung dalam si servernya aja, dan juga udah di setting-setting tertentu lah untuk sebagai penerima servisnya ini. Gitu. Gimana? Sampai sini paham nggak nih? Ada yang buat tanya nggak nih? Internet dan intranet. Jadi yang membedakan itu hanya cakupannya aja. Kalau internet bisa diakses siapa saja, dan intranet itu hanya di jaringan itu saja gitu. Jaringan luar kagak bisa mengakses si servisnya ini. Gitu. Itu namanya intranet. Nah, di sini ada pertanyaan nggak? Tentang yang dibahas tadi. Bang, tadi ada yang nanya, Bang. Nah, Di awal-awal ada nanya, Bang, torrent itu peer-to-peer atau bukan? Tadi ada nanya di chat tadi. Torrent ya? Iya. Torrent itu kan dia kan nyimpen datanya semacam Google gitu ya. Jadi bukan server Google sih, dia servernya ada server tersendiri, nggak tahu entah di mana. Jadi torrent itu dia kan nyimpen data. Nah, itu namanya data sharing. Nah, kan? Jadi kita ngedownload lewat apa sih namanya, torrent. Torrent ini setahu gue ada VPN kalau nggak salah deh, jaringan khusus tersendiri. Kalau nggak salah sih torrent itu. Jadi torrent jadi komputer kita kayak ngedownload hampir mirip kayak di Google, cuman bedanya ini bukan pakai jaringan ke Google gitu, tapi ke server torrentnya langsung gitu. Kira-kira gitu sih. Kalau itu mirip-mirip kok dalam teorinya. Yang membedakan itu cara pengaksesannya aja, torrent dan Google itu. Oke, nggak ada nih, nggak ada lagi. Gimana? Siapa tadi yang jawab? Yang nanya? Riza. Ya, Riza, Bang. Gimana? Dijawab nggak? Jadi itu bukan peer-to-peer ya. Peer-to-peer itu dia skalanya itu masih skala yang bisa digapai gitu. Kayaknya sih. Masih agak rancu sih. Tapi kalau berdasarkan yang tadi ini, berdasarkan pemecahan data, mungkin peer-to-peer itu lebih ke ini ya. Apa sih? Komputer ke komputer, bukan ke server. Gitu sih kayaknya. Jadi bukan dia yang ini, bukan servisnya itu. Tapi emang berkomunikasi dua arah. Jadi untuk berbagi file kalau peer-to-peer itu. Oke. Gimana? Oke, jawab. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada perangkat jaringan. Nah, kan jaringan kita menghubungkan satu dari perangkat satu ke perangkat yang lain ya. Nah, tentunya pada jaringan ini kita membutuhkan suatu transmisi atau media transmisi, ya kan? Nah, media transmisinya apa aja dalam jaringan? Yaitu salah satunya ada kabel. Nah, kabel ini itu semacam media fisik yang menghubungkan antar perangkat jaringan. Oke. Nah, kabelnya apa aja untuk jaringan? Di jaringan itu kabelnya ada twisted pair. Ya, ini merupakan perangkat untuk menghubungkan jaringan dengan bahan dasarnya tembaga ya. Jadi bisa kalian lihat nih twisted pair. Nah, ini kelihatan nggak nih gambar twisted pair ini? Kelihatan lah ya. Kelihatan, Bang. Nah, jadi twisted pair ini dia punya dua jenis, ada UTP dan STP. Nah, UTP itu singkatannya dari unsealed twisted pair.
Jadi dia kagak ada dilindungi gitu. Jadi kulit langsung kabel. Ada lagi namanya STP, Shield Twisted Pair. Jadi dia ada pelindungnya lagi ya, semacam aluminium gitu dalam kabelnya. Ini yang membedakan UTP itu biasanya digunakan dalam indoor tuh, dalam ruangan-ruangan. Nah itu makanya UTP. Untuk di luar outdoor gitu atau mungkin antar gedung itu bisa dipakai STP gitu. Ini lebih ke pemakaian luar sih. Gitu STP itu. Nah, di Twister Pair juga dia punya beberapa generasi tuh. Ada generasi 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6, 7. Mungkin ada 8, nggak tahu deh yang terbaru. Nah, itu tiap-tiap generasi ada perbedaannya tuh. Perbedaan signifikannya dari kecepatan transfer datanya. Kalian bisa cek-cek aja lebih jelasnya untuk kecepatannya berapa aja. Itu sih paling perbedaannya tentang UTP dan STP. Oke, kemudian ada pengkabelan. Nah, ini pengkabelan biasanya dia untuk menghubungkan antara port-portnya itu. Kan suatu perangkat itu kan butuh soket ya, atau tempat buat naruhnya tuh. Nah, itu disebut namanya Ethernet. Nah, sebenarnya ada lebih banyak, masih banyak sih soket jenis-jenis kabelnya itu. Tapi kita ngebahas ya yang umum-umum aja. Gitu. Kita di sini bahas untuk port Ethernet ya. Nah, jadi di sini itu ada namanya strike probe. Nah, strike probe ini dia berguna untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Jadi, misalkan contoh perangkat yang berbeda itu kayak komputer dan komputer PC ya, komputer PC ke switch. Nah, dari switch ke router. Nah, kan perangkatnya beda-beda tuh. Nah, itu dihubungkan pakai kabel strike. Nah, ada juga ini ada warna-warnanya nih. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah, yang kedua sisinya juga sama, selain sisinya. Putih oren-oren, putih biru. Putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah, gitu. Jadi, kabel strike ini kalian cukup menyamakan kedua ujungnya aja sih. Itu udah dinamakan kabel strike. Cuman pengkabelan ini supaya ada standarisasi gitu untuk tiap-tiap organisasi. Nah, ini udah ditentuin sama siapa ya? TIK atau ASP gitu. Lupa bentar. Kabel bentar. Bentar nih. Di mana nih? Kabel Nah, nih bentar, gue sensoring. Ganti dulu. Stop dulu, bentar. Kita ke tab sebelah. Mana nih? Nah, ini dia nih. Nah, ini lebih lengkap nih, kabel UTP. Jadi, dia tiap-tiap warnanya ada macam-macam kegunaan ya. Ini putih oren buat apa? Nanti kalian baca sendiri aja lagi dah. Ada nih. Ini ada cut-cutnya juga. Buku kagak ada. Ya, dikeluarin nama siapa ya? Kan warna. Nah. Kabel strike. Oh, ini kalau jelas website ini. Nah, pokoknya adalah organisasinya lah. Jadi, organisasinya itu dia mengatur urutan-urutan kabel. Nah, ini dia nih. Nah, ini organisasinya EIA atau TIA. Nah, itu tuh. Jadi, standarisasinya itu dia ada dua, ada 568A dan 568B. Yang membedakan hanya warnanya aja sih. Mulainya dari hijau kalau yang A, kalau yang B mulainya dari oranye. Gitu, ini dalam standarisasinya. Tuh, oke. Oke, lanjut aja kali ya.
Stop getting. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Nah, ada lagi jenis pengkabelannya namanya crossover. Jadi kedua sisinya beda. Yang satu itu menggunakan 568A, yang satunya lagi menggunakan 568B. Jadi keduanya berbeda gitu untuk masing-masing ujung dan ujung. Nah, ini gunanya untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sama. Yang sama itu kayak gimana? Jadi kayak komputer ke komputer, switch ke switch, router ke router. Nah, itu menggunakan kabel cross. Gitu. Nah, tapi sih dalam pengkabelan ya, itu kalian bisa aja sih tentuin standarisasi sendiri kalau kalian mau. Cuman kan kita berpacu dalam standarisasi dunia aja lah ya, internasional. Ya, internasionalnya begini urutannya. Gitu, ada 568A dan 568B. Tapi untuk kasus crossover dan strikeover, itu yang membedakan cuman ujung ke ujungnya aja sih. Gitu. Oke, next. Nah, di sini ada kabel namanya kabel fiber optik. Nah, ini pasti familiar sekali nih yang masangin di home nih. Jadi merupakan kabel untuk menghubungkan perangkat jaringan dengan bahan kaca. Nah, jadi ini bisa dilihat ya, dia kacanya ini berserabut nih dalam jaringan fiber optik ini. Biasanya provider itu dia nanamin fiber optiknya di bawah tanah sih, jadi nggak kelihatan. Cuman ada beberapa provider yang menyediakan layanan fiber optik di rumah. Jadi udah cepet lah gitu, fiber optik sekarang udah bagus. Dan juga fiber optik ini harganya lumayan mahal ya. Dia mengantarkan datanya itu dari listrik mengubah ke cahaya nih. Jadi bisa tahu lah ya kecepatan cahaya gimana lah ya. Cepet banget kan itu. Nah, dibuat jadi transfer data gitu. Cara buatnya gimana? Cari tahu sendiri. Saya juga nggak tahu. Oke, next. Oh ya, ini kalau untuk kabel sebenarnya kalian masih bisa cari-cari sendiri ya. Jadi kayak ada kabel namanya koaksial, ada kabel serial, semacam-macam itu sih. Cuman itu mungkin yang lebih mendalami bakalan enak kali belajarnya. Ini kita yang umum-umum aja lah ya. Oke, next. Nah, di sini ada selain jaringan kabel, ada juga jaringan nirkabel untuk teknologi sekarang nih. Jadi medianya itu berupa non fisik yang mengantarkan perangkat jaringan. Jadi medianya itu gak kelihatan. Medianya itu ada di sekitar kita gitu kan. Jadi nggak terlihat oleh mata. Kecuali kalian Lucy ya. Lucy pakai ini apa pikirannya udah 25%. Nah, itu udah bisa lihat kabel tuh. Bisa lihat kabel nirkabel tuh. Yang pernah nonton Lucy itu? Ya, nggak pernah ya? Sian deh. Pernah, Bang. Ya, oh pernah, oke. Dia tahu kan, Le? Kalau Lucy kan tuh. Nah, kan Tahu, ada Bang. ini kan. Dia bisa ngelihat kayak gelombang-gelombang itu padat banget kan itu kan. Nah, dan selanjutnya di jaringan nirkabel itu ada satu teknologi yang namanya Wi-Fi. Nah, ini Wi-Fi ini singkatan dari Wireless Fidelity. Jadi medianya ini menggunakan frekuensi gelombang. Jadi dalam frekuensi itu ada beberapa channel-channel lagi sih. Gitu. Nah, di Wi-Fi ini dia udah mendukung apa namanya? Frekuensinya udah sampai 5 GHz ya. Gitu sih paling. Nah, Wi-Fi ini ya gitu sih Wi-Fi sih ya, teknologi non fisik. Tapi selain Wi-Fi, dia ada juga pengantar apa media pengantar data non fisik itu kayak Bluetooth. Nah, Bluetooth itu mirip-mirip juga menggunakan gelombang, cuman gelombangnya frekuensinya lebih kecil daripada Wi-Fi. Nah, ada juga lagi infrared kalau kalian tahu tuh. Remote TV dia kan pakai infrared tuh. Dia medianya berupa cahaya gitu, sinyal.
Gitu. Sinyalnya juga sinyal-sinyal kecil sih. Jadi itu gangguannya ini ekstrim gitu. Dan juga media non fisik ini dia apa ya, jaraknya nggak terlalu jauh ya. Paling cuman sekitaran 25 meter itu udah hilang sinyalnya. Apalagi kalau sekeliling kalian di sekeliling WiFi ini dia ada penghambatnya gitu kayak tembok, pohon, besi, nah kayak gitu gitu. Jadi WiFi ini kalau buat apa sih jarak jauh agak kurang sih. Bedanya dengan kabel ya itu, kabel lebih cepat jelas. WiFi ini terlalu banyak gangguan. Itu nih, bisa dilihat lah nih ya. Nih, dalam beberapa channel aja udah ada beberapa ini gitu. WiFi yang ada di sekitar nih. Ya kan kelihatan gak nih tuh numpuk. Nah, ini semakin banyak apa sih orang yang di channel ini nih, semakin banyak yang di sektor gelombang ini, itu datanya akan semakin ini ya, kemungkinan bentroknya itu gede. Mungkin bisa kayak loose atau jaringan data kalian bisa jadi lambat. Nah, itu gara-gara channel kalian mungkin bisa banyak orang gitu. Nah, kayak gitu kira-kira untuk Wi-Fi. Oke, kita lanjut aja lah ya. Nah, ini udah mulai masukin perangkat nih. Di sini ada hub. Nah, jadi hub ini perangkat jaringan yang menyebarkan data keseluruhan ke perangkat yang terhubung. Jadi, dia menghubungkan komputer-komputer itu, tetapi dia sekali ada satu yang mengirim, dia mengirim ke semuanya. Nah, ini itu dia bersifat broadcast untuk komunikasi datanya. Gitu. Oh ya, ini ada kalau untuk jaringan-jaringan yang ini sih, yang perangkat-perangkat jaringan ini di jaringan itu disebutnya intermediate device ya. Jadi dia dia hanya mengantarkan aja gitu. Ada lagi namanya end device. End device itu kayak server, PC kita, handphone, laptop. Jadi datanya dia perangkat yang sebagai penerima. Itu aja sih paling. Nah, gimana jalannya hub sih? Nah, ini mungkin bakal gue praktekin sedikit nih. Gua ada simulasi namanya Cisco Packet Tracer. Ada yang udah tahu belum nih Cisco nih? Pasti TKI udah tahu lah ya. Nih bentar, gue cari dulu. Nah, ini nih. Oke, kayak gini jadi tampilannya. Sekarang kita coba buat ini ya, jaringan hub. Perbedaannya. Di sini, oke, hub. Nah, kita ke PC ini. Dulu. Jelas mas gue. Nah, kemudian kita hubungin aja. Kita pakai kabel straight karena dia perangkatnya beda. Kabel straight lagi. Nah, ini kita harus ada peng-IP-an dulu ya. Nah, untuk lebih jelasnya IP itu apa nanti kita jelasin di protokol. Kita main dulu, kita kasih IP dulu. Oke. Itu 92810 Oke. Nah, ini kita udah IP-in. Ini kelihatan nggak nih yang tadi gue ngasih IP? Nggak kelihatan nih. Ya udah lah ya. Oke lah itu kasih IP. Nah, nih ada kasus kita mau ngirim dari PC 10 ke PC 12. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia ada dua protokol nih. Ada ICMP sama ada protokol ARP. Oke, dia mengirim. Nah, di hub dia langsung disebarin tuh. Nah, nanti datanya bakalan dicek tuh apakah itu tujuannya atau bukan. Kalau bukan, dia bakal di drop datanya. Kalau iya, dia bakalan di keep. Ini kelihatan nggak nih simulasinya? Kelihatan bang. Kelihatan bang. Kelihatan kan ya? Oke, kita coba next. Nah, ini dalam komunikasi data, dia nggak cuma hanya ini ya, mengirim ke tujuan aja, tapi tujuan juga mengirim balik ke kita. Itu namanya komunikasi.
monetisasi data. Jadi dia bisa dalam jaringan itu dia ini ya duplex, dia half duplex dia. Tuh, komunikasi 2 arah. Nah, di hub juga disebarin kan tuh. Nah, tuh data diterima, yang ini tidak. Itu sih private hub. Nah, oke, udah op. Nah, sini kayak gitulah ya, kira-kira hub lah ya. Oke, balik lagi ke presentasi. Ya, bentar deh gue entire screen aja dah. Biar bisa ngerti. Nah. Oke, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak lah ya? Oke, lanjut dari hub. Nah, ada lagi namanya perangkat komputer, perangkat jaringan namanya switch. Jadi, perangkat switch ini dia menghubungkan komputernya itu melihat dengan MAC address-nya. MAC address itu apa? MAC address itu dia semacam ID bawaan yang tertera pada LAN card kalian. Jadi, ibarat kayak motor, kan motor tuh ada mesin, ya kan? Di mesin ada namanya kode mesin. Nah, kode mesin itu bentuknya unik. Jadi, antar mesin itu nggak mungkin sama. Gitu, ibarat kayak sidik jari. Itulah. Jadi, emang MAC address ini hanya satu-satunya di perangkat itu aja, bukan di yang lain. Begitu. Nih, kalau kita buka CMD, kita bisa lihat IP config. Nah, kan banyak nih interface nih. Nah, ini gue pakai WiFi. Nah, di sini tuh ada MAC address, mana MAC address tuh. Nah, ini namanya physical address. Nah, ini MAC address nih namanya nih. Dia kodenya unik nih. Jadi ada berapa bit nih. Dia makanya hexadesimal ya. Jadi kemungkinan samanya agak gede, agak kecil gitu kan. Nggak mungkin sama sih pasti. Gitu. Jadi dilihatnya dari MAC address. Nah, switch ini juga dia ada dua model switch ya. Ada switch manajemen, ada switch unmanaged. Switch yang unmanaged itu dia nggak bisa di setting. Jadi emang khusus buat kayak hubungin jaringan aja. Kalau yang di manage, dia itu bisa di monitoring, bisa di setting VLAN, kayak gitu-gitu. Nih kayak kita contohin juga dah nih switch. Sekalian perbedaan switch sama HP itu apa sih? Gitu kan. Soalnya di SMK gue agak rancu nih soalnya nih. Hub sama switch itu. Masih ada yang belum paham. Ini aja ganti lah ya. Hub. Nah. Oke. Kita sambungin lagi ke switch ininya. Pakai auto aja biar cepet. Oke. Nah. Kita simulasi. Kita delete dulu yang sebelumnya. Nah, ini dari gue pengen ngirim ke PC 10, dari PC 10 ke PC 12. Ya kan? Nah, dia ada menggunakan protokol ICMP. Kita next. Nah, dia ngelewatin switch, dari switch ke PC 12. Jadi langsung ya dia. Jadi switch langsung ke PC 12. Berbeda dengan yang hub tadi. Hub tadi itu sifatnya broadcast. Nah, kalau ini sifatnya unicast, jadi hanya satu tujuan. Tuh. Satu lagi, switch. Nah, ini kan balik lagi data. Balik lagi ke asal. Gitu, checklist. Tuh, itu perbedaannya switch dan hub. Gitu kan. Sama-sama menghubungkan jaringan, cuma bedanya itu tadi. Kalau hub itu broadcast, yang satu lagi unicast atau satu arah gitu, langsung direct ke MAC address. Oke, selanjutnya ada router. Jadi router ini jaringannya udah bentuk MAN ya, termasuk MAN. Jadi dia menghubungkan dua perangkat yang jaringan komputer yang berbeda. Nih, kayaknya gue udah buat contohnya deh, bentar. Nah, nih kayak gini. Kayak gini nih. Ini kebanyakan sih routernya gue agak belajar buat sertifikasi juga sih. Ini aja lah, pakailah. Nih, jadi ambillah ini kita pakai LAN nih. Ya kan? Ini LAN.
kita mau ngubungin komputer yang di sini, PC 9. Nah, kalau komputer kita udah ketemu router, itu berarti komputer kita udah siap buat ke internet. Gitu ibaratnya. Jadi dua jaringan berbeda dihubungkan pakai router ini gitu. Oke, ini kan melewati beberapa jaringan tuh ya, berapa jenis jaringan tuh. IP kalau tipe-tipe jaringan yang beda itu dia beda IP-nya. Ntar nanti kita pelajari lagi dah jenis-jenis IP itu apa aja. Oke, kita coba kirim. Bisa gak nih? Nah, sukses. Nah, gimana jalannya sih? Nah, gini nih jalannya. Jadi dari komputer kita menuju ke switch. Nah, kita menuju switch lagi. Ini gue karena ada ya. Oke, lanjut. Nah, dari switch kita ke router. Nah, dari router ini langsung menuju ke balik lagi. Wah, nggak jelas nih. Gara-gara IP-nya sama. Bentar. IP-nya sama. Jangan yang ini dah, bentar. Yang ini aja. Semester dokumen. Gara-gara IP-nya sama begitu tuh kalau Cisco. Sebenarnya sih bisa aja. Tugas. Ada JP. Nah, ini deh. Bentar. Muncul yuk. Mana nih Cisco-nya? Dia nggak muncul. Oh, ini dia. Nah, ini nih. Yang gue jadiin. Jadi, dia misalkan gue ngirim dari PC ini ke PC 2. Kan. Kita buka simulasinya. Aduh, banyak banget. Ulangin lagi satu. Nah, shit. Nah, ini kita coba pakai router ya. Jadi kan ini lewatin jaringan berbeda-beda nih. Dari router kita disampaikan ke sana. Ya elah. Ini router emang harus butuh waktu ya. Emang lama dia nyalanya. Nah. Sip. Oke. Dari router. Nah, ini kan router kan kita kan LAN-nya itu kita pakai IP 192 nih. Kita ngubungin ke 172 nih. Ya kan? Nah, router itu fungsinya buat gitu. Jadi menghubungkan jaringan yang berbeda, beberapa jaringan berbeda jadi bisa terhubung gitu. Nah, dari router ke router kita ngubungin lewatin jaringan. Ini skalanya udah skala ISP ya. Jadi ya gitu deh routingnya. Tuh, kita ke router 12 PC. Nah, sampai lah di situ. Ini baliknya juga sama. Kayak gitu fungsi router. Jadi dia menghubungkan jaringan berbeda, beberapa jaringan berbeda biar bisa saling terhubung komputernya. Gitu. Nah, di router juga dia ada nggak usah dah, ini default gate udah mulai IP ya. Kita lanjut. Nah, router. Nah, selanjutnya itu ada namanya access point. Di access point ini dia menggunakan teknologi WiFi untuk menyebarkan jaringan gitu. Nah, ini mungkin dari sini banyak yang ketuker nih. Perangkat ini namanya WiFi. Bener gak? Nih, ini WiFi nih. Iya, Bang. Nih. Kan? Sebenarnya WiFi itu lebih ke teknologinya, teknik penyebarannya itu namanya WiFi. Perangkatnya namanya access point. Untuk penyebarannya itu namanya. Dan satu lagi ada namanya hotspot. Nah, hotspot itu dia menyebarkan lewat access point menggunakan teknologi WiFi untuk berinternet. Nah, jelas kan ya perbedaannya itu hotspot, access point, dan WiFi. Jangan sampai ada ketuker nih. Kalau ke rumah orang mintanya jangan WiFi, minta hotspot. Nah, gitu tuh. Jadi biar kalian bisa berinternet gitu, bukan WiFi. WiFi itu teknologi.
Nah, gitulah ya. Salah kaprah mungkin. Nah, ada lagi topologi jaringan. Nah, ini nggak usah tanya-tanya lah ya. Nih, tuh. Topologi topologi itu dia merupakan konsep yang dirancang untuk menghubungkan perangkat jaringan. Jadi, dalam apa bentuk-bentuk jaringan itu namanya itu topologi. Ibarat kayak berenang ada gaya ini, gaya bebas, gaya kodok, gaya batu, gaya-gayaan, ya kan? Kayak gitu dia itu jadi jenis-jenisnya dalam jaringan namanya itu topologi. Nah, ini ada topologi bus. Jadi topologi bus ini dia menghubungkan jaringan perangkat ini menggunakan satu kabel utama. Nah, dia menggunakan namanya ada nama perangkatnya terminator. Dia fungsinya itu untuk menetralkan listrik gitu. Kan ini kan kita dulu ini bus ini dia pakai koaksial kabelnya. Itu jadi bukan kayak sekarang UTP gitu. Nah, ini jenis bus ini pengertiannya sekarang udah beda sih. Kan kalau dulu ini dia menggunakan satu kabel utama. Kalau yang sekarang bus itu dia lebih ke perangkat yang terhubung satu garis lurus. Jadi misalkan nih, bentar, gue buat lagi dah. Nah ini nih, ya kan? Ini kan bisa kita lihat nih. Ini kan satu garis lurus nih ya, langsung tuh. Nah ini bisa disebut bus nih, karena dia terhubung perangkat-perangkatnya itu saling terhubung. Gitu. Ini namanya bus nih. Ini yang menggunakan kabel UTP gitu, yang terbaru. Nah, kalau zaman dulu dia masih pakai kabel koaksial nih, ngubunginnya nih. Di satu kabel gitu, satu kabel dia potong-potong buat jadi sebagai cabang, tapi tetap satu kabel. Dia penghubungnya ini ada namanya konektor T. Kalau kalian penasaran kabel koaksi jaringan busnya realitanya kayak gimana nih bisa ditonton aja nih di PPT. Nih. Bus-busnya ini. Kalian bisa tonton aja sini. Tuh kayak gitu tuh. Ntar kalian tonton aja lah ya. Kalau kalian penasaran. Jadi bus yang sekarang itu dia pengertiannya itu sekarang udah ganti ya, bukan jadi satu kabel lagi. Melainkan udah satu jaringan yang komputernya itu satu arah gitu. Di satu arah aja. Gitu. Nah, di sini ada lagi yang namanya bentar. Nah. Oke, udah kelihatan belum nih presentasinya? Udah bang. Nah, di sini lagi ada topologi yang namanya ring, topologi ring. Jadi topologi ring ini perangkatnya ini kehubung ke dua titik. Maksudnya dua titik itu dua arah ya. Jadi kayak gini tadi, kayak seperti gambar nih, komputer A kehubung dengan komputer B dan C. Anggap aja lah ya. Jadi komputer satu ini dia menggunakan token ring, Ethernetnya namanya tuh. Itu udah lama banget sih. Sekarang topologi ring udah jarang digunain juga sih. Udah jarang lah digunain topologi ring. Kayak gini kira-kira topologi ring. Dia jadi komputer itu milih mau lewat atas atau lewat bawah. Tuh, kalau misalkan kita ngirim ke sini nih. Ada ini nggak sih? Nah, nih kalau kita mau ngirim dari sini, komputer ini mau kirim ke sini, nah itu bebas mau nentunya lewat mana, mau lewat atas kah atau mau lewat sini, bawah. Gitu. Tapi topologi ring sekarang udah jarang digunain sih. Nah, yang sekarang ada topologi star. Topologi star ini dia menggunakan satu perangkat ya sebagai pusat perangkat lain. Jadi sama kayak tadi yang tadi gua kasih lihat tuh. Nah, itu merupakan topologi star, ya kan? Satu tengahnya hub. Gitu kan perangkatnya. Jadi topologi star ini yang banyak iniin lah
digunakan di warnet-warnet juga pakai topologi star gitu. Sekarang banyak bisa pakai switch atau hub. Jadi dia si hub ini atau switch ini dia fungsinya jadi terminal penghubung antara komputer satu dengan end device yang satu dengan end device yang lain. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada topologi tree. Topologi tree ini gabungan dari bus dan star ya. Jadi ini bisa kita lihat, yang satu ada kabel utama nih, backbone namanya. Backbone cable dia dicabang-cabangin dengan switch-nya ini. Dari switch baru ke end device komputernya. Gitu. Kira-kira gini nih bentukannya. Jadi ini bus ke cabang-cabang topologi tree. Nah, ada lagi namanya topologi mesh. Ini topologi yang jarang digunakan juga sih. Dia jadi komputernya itu saling terhubung nih. Tapi sih kalau mesh ini dia lebih digunakan buat ke intermediate device gitu. Jadi misalkan antara switch kalian hubungin pakai mesh itu bisa. Tapi kalau end device sekarang kayaknya agak kurang sih. Nggak efisien gitu, kabelnya banyak banget nih, sampai ada ini kan nih lingkaran setan nih buat manggil Behemoth tuh, topologi mesh. Nah, kira-kira kayak gitulah dia. Bapomot, Bang. Nah, ya itu dah, gue nggak ngerti begituan gue. Taat gue taat. Bang ya, buat manggil Mbak Emot tadi bisa bang ya? Oh itu. Caranya gimana Behemoth, bang? iya. Mbak Emot Nggak tahu dah gue dah. Mbak Emot aja. Padahal tadi udah dibenerin loh, manggilnya masih aja Behemoth. Gue gitu dan nih sumon isekai ini biasanya yang suka anim nih pasti Bang, kenal nih lo beginian nih. Ke isekai lo gue ginian gitulah. Oke, kira-kira begitulah ya, mesh lah ya. Oke, oh iya. Nah, satu lagi, ini ada yang terakhir, itu kita ada jaringan protokol jaringan. Nah, apa sih itu protokol? Perlu ditanya kan nih? Perlu tanya kan nih? Perlu, Bang. Perlu. Ya udah, Visi jawab yuk. Protokol apa sih, Visi? Bang. Protokol kesehatan bang. Nah, itu boleh Aturan, protokol Bang, kesehatan. Aturan. Apalagi? Bullshit bang, bullshit. Aturan. Yes. Terus rangkaian aturan. Iya. Semua pada aturan semua ya. Nah, jadi protokol itu aturan atau ketentuan yang dibuat oleh organisasi tertentu dan wajib ditaati. Jadi protokol ini suatu pakeman untuk dalam melakukan sesuatu gitu. Ibarat contoh tadi kan ada namanya protokol ICMP. Nah, ICMP itu apa? ICMP itu bentar gue searching. ICMP. Nah, ICMP itu dia Internet Control Message Protocol. Nah, tuh. Salah satunya itu. Jadi ketentuannya kayak gimana sih buat berkomunikasi dalam komputer. Nah, ini itu nanti dijelasin di protokol. Apa ketentuannya itu protokol. Protokol itu banyak ya. Banyak banget malah. Seperti undang-undang lah. Kalian lihat kan undang-undang tuh. Banyak kan tuh undang-undang. Ada undang-undang tenaga kerjaan, undang-undang nama baik, undang-undang UTE, kayak gitu-gitu dah. Jadi ini semacam undang-undang dalam jaringan gitu, protokol ini. Jadi ya gitulah ya, kita nggak lepas dari peraturan lah ya, semua diatur. Nah, salah satunya itu ada namanya OSI. OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. Nah, ini OSI ini bukan protokol ya, melainkan suatu kerangka dari konseptual dari standarisasi koneksi untuk sebuah komputer. Nah, jadi ini OSI ini sebuah pakeman nih. Jadi kan ibarat undang-undang nih, kan ada pembukaan undang-undang tuh. Nah, pembukaan undang-undang itu bisa dikatakan sebagai OSI itu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang itu harus terkandung dalam OSI ini harus ke ini gitu, apa namanya, ke undang-undang yang lain.
nilai-nilai di pembukaan gitu. Jadi inilah sebagai dasarnya lah gitu untuk protokol-protokol lainnya. Khususnya untuk protokol transfer data ya, komunikasi data, dia memakai kerangkanya OSI gitu. Oke. Oh iya, aduh gue lupa ya, ketahuan deh. Ayo, OSI organisasi dari siapa? Yana. Hah? Yang lain siapa? Tadi udah ini tuh ada tuh. Terus siapa? OSI dari siapa? OSI organisasi mana? Yana bukan GE Yana. Bukan. Nah nih Sabila nih bener nih, ISO namanya. Jadi OSI itu dikeluarin dari ISO, International Organization for Standardization. Nah dia ini yang ngebuat suatu pakeman untuk komunikasi data, dia si OSI ini organisasinya gitu. Oke, bukan tuh anjing. Anjing gerak. Oke, lanjut. Nah, seterusnya itu ada IP. IP itu Internet Protocol. Ya kan? Dia itu merupakan aturan untuk format alamat pada suatu perangkat untuk berkomunikasi. Nah, IP ini mungkin kalian banyak yang ini ya, lebih familiar IP address. Ya kan? IP address. Nah, ya, itu Bang. Jadi itu pengalamatan dalam suatu komputer itu diaturnya pakai IP address. IP namanya, Internet Protocol. Ya kan? Alamat rumahnya. Kayak pasti RT berapa, RW berapa, nomor berapa. Nah, itu IP itu alamatnya dalam suatu komputer. Jadi untuk bisa berkomunikasi kan kita harus tahu alamatnya nih. Kita mau ngirim barang tapi nggak tahu alamatnya gitu kan nggak bisa. Makanya kita harus inilah, ada namanya Internet Protocol nih. Dia mengatur format alamat IP itu gimana sih, gitu. Oke. Bentar, untung nggak pencet. Nah, ini IP ini ada yang tahu gak nih organisasi dari mana? Ayo. Di Adipa, yuk silakan Adipa open cam. Adipa ngakak tuh orang. Tumpang nyengir, Bang. Lo tahu nih. Adipa ketang nyengir kayak gitu. Enggak, Bang. Ini ngelihat Fikri itu terlalu bersemangat. Jadi gua sangat ini loh, happy. Oh gitu ya. Hati-hati, Bang. Adipa gitu suka, Bang. Oh gitu ya. Ini lagi lenong apa gimana gue nih, kayak ngakaknya ngakak parah nih. Nah, nggak tahu nih IP itu siapa yang pakemin. Oke deh. Nih bocoran. Nah ini IP ini dia dikeluarkan oleh Advanced Research Project Agency, ARPA namanya. Jadi ARPA ini badan dari Amerika Serikat ya, tentara Amerika Serikat yang untuk berkomunikasinya ini dipegang oleh ARPA gitu. Jadi ya gitu. Nah, sekarang udah berubah menjadi DARPA. Sekarang tuh dulu bukan ARPA lagi. Gitu. Oke, next. Nah, TCP nih, Transmission Control Protocol, merupakan pengiriman suatu paket data. Jadi dalam ini ya, dalam mengirim paket, tentunya kita ada standar tertentu kan untuk mengirim paket kan. Kayak apa sih? Misalkan kita udah tahu alamatnya, udah kita masukin, tapi perlu gak sih itu dibikinin dus gitu kan? Atau kita kita masukin styrofoam perangkat-perangkatnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, yang TCP ini yang mengatur pengiriman paketnya nih, suatu paket data. Dan ada lagi namanya UDP. Nah, UDP sama TCP dia mirip-mirip lah ya. Satu sektor sama apa namanya? Satu sektor dalam sektor network kalau nggak salah dalam TCP ini.
Mungkin kalian bisa lebih pelajaran lebih lanjut sih tentang protokol, alur-alurnya gimana. Emang agak sulit sih nih. Di protokol kan ngebahas undang-undang aja sulit kan gitu. Apalagi ngebahas protokol juga kan. Oke. Dan seterusnya ada UDP, User Datagram Protocol. Jadi, untuk DIPA bangke. Jadi UDP itu singkatan dari User Datagram Protocol. Jadi merupakan aturan yang mengirimkan suatu paket data, tapi jika data diterima, data tidak akan dikirim ulang. Nah, itu dia mirip-mirip lah ya, kayak TCP, cuman bedanya UDP itu lebih dipakai untuk mengirim data-data besar. Kan, data-data besar kayak video, streaming, kayak gitu-gitu. Dari data-datanya itu yang emang dikhususkan buat data besar ini. Kalau TCP itu dia khusus buat transmisi data-data kecilnya aja. Begitu. Atau gue salah ya? Tapi dia bekerja TCP dan UDP ini satu segmen sih. Mungkin gue juga agak bingung sih TCP dan UDP ini. Kalau yang gue dari baca-baca ya begitu. Mungkin ada masukan dari yang lain gak nih? Tentang TCP dan UDP, bedanya apa? Yang gue baca sih cuma itu doang. Kalau UDP, dia kalau misalkan paketnya loose, itu kagak bakal dikirim ulang. Kalau TCP bakalan dikirim ulang TCP nih. Datanya loose, dia bakal diminta lagi. Tuh. Nggak tahu sih ini tentang protokol lebih lanjutnya gimana alurnya. Nah. Oke, dan selanjutnya ada kita sampaikan di sini dulu lah ya. Nah, kita sampaikan di sini dulu lah ya. Udah lumayan nih. Nah, oke. Nah, ini ada daftar pustakanya. Kalian kalau bisa baca lebih mengenai OSI model atau internet protokol bisa dibaca nih di PPT-nya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tentang semua tadi. Tuh. Aduh. Bang, mau nanya dong, Bang. Iya. Kalau yang tadi tuh kabel-kabel yang itu, kan kalau misalnya yang strike through buat dari komputer ke switch atau ke hub. Kalau yang twist itu buat komputer ke komputer. Nah, kalau misalnya ngasal aja gitu boleh nggak sih, Bang? Kalau misalnya kita pas crimping, kita ngasal aja gitu, asal masukin aja. Oh, jadi bebas gitu ya. Jadi dari switch ke switch itu pakai strike. Oh, itu sebenarnya ya, gue coba-coba lagi dari switch ke switch itu bisa pakai apa sih namanya? Pakai kabel strike dari komputer ke komputer ya kan, komputer kan end device yang sama. Mungkin karena kecanggihan dari teknologi sekarang ya, jadi udah otomatis langsung bisa ngebaca tuh dalam pengkabelan gitu. Jadi menurut gue sih kalau realitanya itu nggak apa-apa strike itu. Tapi kan tentu kalau kita bicara perusahaan ya, perusahaan kan tentu ada standarisasi itu. Standarnya gimana sih kan? Nah, kebanyakan perusahaan itu dia pakai standarisasi dari yang tadi itu. Siapa sih organisasinya tuh? Nah, itulah pokoknya lah. Juga nggak kenal juga orangnya juga. Pokoknya dia udah dipakemin sama organisasi itu. Yang buat dipakai di dunia gitu. Jadi orang bakalan lebih mudah gitu untuk pemasangan gitu. Ada standarnya soalnya. Jadi satu pakeman gitu. Sebenarnya bisa aja sih dari komputer ke komputer pakai kabel strike. Gue pernah nyoba kok. Itu terjawab gak? Tapi itu. Jawab, Bang, makasih banyak. Oke. Ada lagi gak nih yang lain? Demo crimping ya, kabelnya kagak ada. Gue crimpingnya doang ada. Kalau dimodalin dari cyber sih nggak apa-apa sih. Bakalan gue kerjain bentar. Nah, tuh ada yang mau nambahin tuh. Nih, strike kita emang buat
sama atau beda perangkat, cuman bedanya kecepatannya Mbps kalau cross. Kayaknya kagak deh. Oke, kagak. Kalau kecepatan itu lebih berpengaruh pada jenis kabel. Jenis kabelnya itu. Kalau kecepatan. Kalau gitu cuman ketentuan aja sih. Masa ya cuma kerubah ketentuan bakal kecepatannya bakal nambah 100 Mbps juga mau gitu kan. Kabelnya cuma pakai 10 Mbps nih. Ngubah jadi kabel cross jadi 100 juga mau kan gitu kan. Tapi kan kagak. Pada realitanya yang mempengaruhi kabel itu si kabel kecepatan itu. Jadi semakin murni tembaganya semakin bagus, kecepatan datanya transmisinya lebih bagus. Gitu. Gunting di lab. Boleh tuh. Guntingnya kabel Sharp pen aja tuh enak tuh. Mana? Ada lagi kan nih? Oh iya. Nih gue ada satu video nih, durasi 13 menit, mau nonton gak nih? Mau nonton gak nih? Ayo bang. Ini tentang jalannya ini sih. Gimana sih jalan apa data di internet itu bekerja? Boleh nih. Ntar dulu gue sharing dulu. Stop sharing. Nah, ini nama judul videonya ya gimana ya? Down of the Internet namanya. Nah, ini lawas banget ya. Internet. Oh. Nah, baca belum nih? Nah, ini gue gedein nih. Nah, aku nggak gede-gede. Ini gue setelannya gue naikin dulu. Tuh, cuma ada 240 ya. Kalau buruk jangan ini ya. Dan komplain. Ya udah deh. Ada suaranya gak nih? Nggak ada bang. Ada suara gak nih? Nggak ada bang. Sekarang beneran nggak ada? Ada bang. Nah ini nih. Down of Internet. Lagunya aja buset. Terus. Nah ini nih. Aktor-aktornya nanti nih. PCP kayak gitu tuh. Ibaratnya. Ini ada ICMP, King Package. Ini ada UDP Packet kan, mirip-mirip kan tuh. Ini ada router kalau nggak salah. Ada router. King of Death. Apa itu? Nah ini router switch. Ada ya router switch ya teknologi. For the first time in history, people and machinery are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is the dawn of the net. Want to know how it works? Click here to begin your journey into the net. Now, exactly what happened when you clicked on that link? You started a flow of information. This information travels down into your own personal mailroom, where Mr. IP packages it, labels it, and sends it on its way. Each packet is limited in its size. The mailroom must decide how to divide the information and how to package it. Now, the package needs a label containing important information, such as sender's address, receiver's address, and the type of packet it is. Because this particular packet is going out onto the internet, it also gets an address for the proxy server, which has a special function, as we'll see later. The packet is now launched onto your local area network, or LAN. This network is used to connect all the local computers, routers, printers, etc. for information exchange within the physical walls of the building. The LAN is a pretty uncontrolled place, and unfortunately,
accidents can happen. The highway of the LAN is packed with all types of information. These are IP packets, Novell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic, as usual. The local router reads the address and, if necessary, lifts the packet onto another network. Ah, the router, a symbol of control in a seemingly disorganized world. Whoops, sorry about that. Oh, let's go this one here, this one here. This goes here, this one goes here. I don't like this one. Let's go this one, this one goes here. This left, let's go this one here. Another channel here. Let's put that one here. No, let's put that one here. There he is, systematic, uncaring, methodical, conservative, and sometimes not quite up to speed. Sorry. But at least he is exact, for the most part. That one was there, that one was there, that one was there, and this one was there. Another one was there, it was there. He's behind him, he was there, he was there, one was there. As the packets leave the router, they make their way into the corporate intranet and head for the router switch. A bit more efficient than the router switch plays fast and loose with IP packets, deftly routing them along their way. A digital pinball wizard, if you will. Here we go. Here comes another one. And it's another. Watch this, Mom. Here goes whoop, around the back. Hey, in there. Over the left, over the right, over the left, over the right. You got it. Here it comes. Right on. He shoots. He scores. It's going. Hey, wait. Hey, watch out. Here comes another one. Oh, here we go. And it's gone. As packets arrive at their destination, they're picked up by the network interface, ready to be sent to the next level. In this case, the proxy. The proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on their internet connection, and for security reasons as well. As you can see, the packets are all of various sizes, depending upon their content. The proxy opens the packet and looks for the web address or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent onto the internet. There are, however, some addresses which do not meet with the approval of the proxy, that is to say, corporate or management guidelines. These are summarily dealt with. We'll have none of that. For those who make it, it's on the road again. Next up, the firewall. The corporate firewall serves two purposes. It prevents some rather nasty things from the internet from coming into the intranet, and it can also prevent sensitive corporate information from being sent out onto the internet. Once through the firewall, a router picks up the packet and places it onto a much narrower road, or bandwidth, as we say. Obviously, the road is not broad enough to take them all. Now you might wonder what happens to all those packets which don't make it along the way. Well, when Mr. IP doesn't receive an acknowledgement that a packet has been received in due time, he simply sends a replacement packet. We are now ready to enter the world of the Internet. A spider web of interconnected networks which span our entire globe. Here, routers and switches establish links between networks. Now, the net is an entirely different environment than you'll find within the protected walls of your LAN. Out here, it's the Wild West. Plenty of space, plenty of opportunities, plenty of things to explore and places to go.
Thanks to very little control and regulation, new ideas find fertile soil to push the envelope of their possibilities. But because of this freedom, certain dangers also lurk. You'll never know when you'll meet the dreaded ping of death. A special version of a normal request ping, which some idiot thought up to mess up unsuspecting hosts. The paths our packets take may be via satellite, telephone lines, wireless, or even transoceanic cable. They don't always take the fastest or shortest routes possible, but they will get there. Eventually. Maybe that's why it's sometimes called the worldwide wait. But when everything is working smoothly, you can circumvent the globe 5 times over at the drop of a hat. Literally. And all for the cost of a local call or less. Near the end of our destination, we'll find another firewall. Depending upon your perspective as a data packet, the firewall could be a bastion of security or a dreaded adversary. It all depends on which side you're on and what your intentions are. The firewall is designed to let in only those packets that meet its criteria. This firewall is operating on ports 80 and 25. All attempts to enter through other ports are closed for business. Port 25 is used for mail packets, while Port 80 is the entrance for packets from the internet to the web server. Inside the firewall, packets are screened more thoroughly. Some packets make it easily through customs, while others look just a bit dubious. Now, the firewall officer is not easily fooled, such as when this ping of death packet tries to disguise itself as a normal ping packet. It's okay, go on. It's okay. No problem. Have a nice day. Be out of here. Bye. For those packets lucky enough to make it this far, the journey is almost over. It's just a line up on the interface to be taken up into the web server. Nowadays, a web server can run on many things, from a mainframe to a webcam to the computer on your desk. Why not your refrigerator? With a proper setup, you can find out if you have the makings for chicken cacciatore or if you have to go shopping. Remember, this is the dawn of the net. Almost anything's possible. One by one, the packets are received, opened, and unpacked. The information they contain, that is, your request for information, is sent on to the web server application. The packet itself is recycled, ready to be used again, and filled with your requested information. Addressed and sent out on its way back to you. Back past the firewall, routers, and on through to the internet. Back through your corporate firewall. And onto your interface. Ready to supply your web browser with the information you requested. That is, this film. Pleased with their efforts and trusting in a better world, our trusty data packets ride off blissfully into the sunset of another Udah pada day, kuat belum nih? knowing fully Tuh, masih pada they sadar kan have nih? served their masters well. Aman-aman. Kagak ada kecuci kan? Now isn't that Otakku kecuci bang a nontonnya happy bang. ending? Serem banget itu. Di akhirnya paketnya dikirim ke surga gitu kayak menuju matahari.
Oke, ini gimana? Mantep kan tadi kan ya? Ada pertanyaan gitu? Kira-kira dari jalannya internet tadi? Ya kan tuh banyak kan tuh. Dan dari internet apa ya, dari kita ngakses aja mintanya aja kan ada lewatin apa proxy itu kan, proxy ke router dari switch. Ya gitulah internet. Nah, kalau kita kulik lebih dalam banyak jalur-jalurnya. Perangkat-perangkat yang itunya juga lebih banyak. Tuh. Nah, ada pertanyaan nggak? Kira-kira mengenai pertemuan hari ini. Oh iya, tadi itu ping of death itu dia semacam serangan DDoS ya. Paket DOS-nya itu. Kan itu langsung di ini kan tuh apa namanya? Bakalan dihancurin sama proxy. Kalau proxy-nya bener. Itu. Nggak ada nih. Udahlah ya, kita quiz aja kali ya. Lumas juga sih buat quiz nih. Ini boleh nih yang mau ikutan, silakan. Ntar. Tenang aja, kuisnya kagak bakal kayak ini kok. Bakal kayak gathering kemarin. Tiba-tiba si Mang Yayat. Emang tuh Mang Yayat kambing emang. Ayo yang mau ikut kuis silakan langsung aja tuh join. Linknya ada di chat. Aduh. Ini masih baru 13 orang nih. Ada lagi tidak? Yep, pertemuan 4. Ketua kelas, siapa itu ketua kelas? Pamupen, silakan. Siapa Pamupen tuh? Babe. Kenapa sih itu kalau satpam pasti ada aja yang namanya babe. Satpam. Nabil. Ayo 26. Absen udah ada kok kayaknya. Udah ada belum sih? Disebarin? Kayaknya udah. Udah Bang di chat, Bang. Kayaknya udah di chat. Nah, tuh di absen lagi tuh. Disebar lagi. Yuk 30. Menit kedua kita mulai kali ya. Ya, enggak. Menit kedua kita mulai. Tenang aja, bakalan gampang kok tentang materi start tadi. Loading. Siap Riki. Gue tunggu loadingnya. Ayo. 36. Ayo. Ya. Menit 2 kita mulai kali ya. Kayak sekarang aja kali. Udah 43 kan? Oh, masih 37 ding. Tinggal beberapa orang lagi. Ya, coba kita mulai aja nih. Kira-kira. Layak tunggu lah. 40 detik lagi.
10 detik, 10 detik. Buset, Andika pakai NIM. Mantap. Cheat. Pasti ada sih, tapi nggak apa-apa lah. Uji aja ini. Kira-kira 2 lakun. 1 dami ya. Ambo tuh. Pambu, guys. Waduh, ada ambu. Pambu, damu. Manusia kan manusia. Nah, nih udah part 2 nih. Mulai ya. Kita mulai. Hup. Satu, go. Siapa nih? Bang, ikut ngejain juga, Bang. Hah? Emang iya? Oh iya. Iya, Bang, ketahuan. Oh iya. Bagus. Tadi dah, gue nggak milih dah. Cancel. Gue nggak milih dah. Gue nggak milih. Habisnya kalau gue start harus digituin masalahnya. Gue nggak milih. Ketahuan lagi namanya mengyayat tanya. Ayo apa ini? Oh, harus milih ya? Salah. Organisasi yang mengatur protokol. Nah, itu ada 3. Ketahuan deh. Ketahuan ya. Tapi dia tunggu waktu habis aja dulu dah. Kan ada waktunya tuh 20 detik. Terus cara ngeliatnya gimana jadinya? Udah, gak ngerti gue kuisis. Perangkat nikah yang bukan ayo. Yang bukan kecuali wih, dapat power up. Wah, curang nih. Wizards pay to win. Berarti freeze ya. Panandu ini kasih. Ayo, Panandu pengen buat kafe. Kira-kira biar rame pembeli apaan nih? Kesehatan, Bang, biar rame, Bang. Lah, lagi lah. Harusnya semuanya aja, Bang, biar makin rame. Baik. Oh, ini bisa call strike gitu. Kesehatan tetap lah. Oke, kelar. Wih, siapa nih juara 1 nih? Oh, ini curang nih. Siapa nih? Bagas kayaknya akun dami nih. KKM berapa? KKM 100 sih. Yang Nggak ada yang lulus, Cuk. KKM 100. KKM 100. KKM 100. Kagak lah, tenang aja, saya kagak ada KKM lah. Wih, siapa nih yang menang nih? Wih, siapa nih? Rizka Arik. Juara 1 deh nih. Wih, keren banget tuh, Bang. So, nih. Wah, curang nih, pasti ini nih. Cheat ya. Cheat ya. Enggak, Bang. Itu ada salahnya, Bang. Oke, gitu lah ya. Tapi rata-rata ya udah bagus ya lah ya benernya ya. Rata bener di atas 5 sih. Keren. Di atas 3. Bagus.
Gimana? Kira-kira ada pertanyaan nggak nih untuk pertemuan hari ini? Tadi. Kira-kira ada pertemuan nggak? Yang menang dapat apa? Terima kasih telah mengikuti kuis ini. Udah ya? Tuh kan, dapat apa tuh? Terima kasih. Dapat MKB. Makasih banyak. Makasih Mas. Tuh, makasih Mas. Oh, akses point bukannya perangkat kabel. Iya, perangkat. Akses point perangkat. Cuman kan di sini kan teknologinya. Mana sih? Bentar. Soalnya apa sih waktu itu? Bentar. Activity accuracy. Mana sih cara ngeliat kuisnya? Oh, ini activity create. Edit. Ngomong. Akses point emang perangkat kabel. Nih. Nah, ini kan perangkat media transmisi yang bukan nirkabel. Yang bukan nirkabel berarti kabel kecuali. Nah, gimana itu? Kan baca lebih teliti lagi ya. Baca lebih teliti lagi. Biar ini itu melatih konsentrasi itu. Kan. Oke, kayak segitu aja sih pertemuan kali ini. Ada pertanyaan gak nih? Kayaknya untuk minggu ke depan, minggu depan kayaknya bakal kita ngebahas protokol kali ya. Ya gitu paling. Stop sharing dah. Yuk. Gimana? Ada pertanyaan tentang pertemuan kali ini? Semua nirkabel. Memang bukanlah, kan perangkat. Kan tadi kan gue bilangin di awal. Wi-Fi itu teknologi, perangkat itu access point, hotspot itu metode buat ke internet. Nah, jangan salah ya. Semuanya pakai teknologi nirkabel ya, nirkabel dari Wi-Fi. Cuman kan yang membedakan perangkat jaringan nih masalah ini. Perangkat jaringan nirkabel. Saya ngomongin perangkatnya bukan teknologinya, kan gitu. Sabila nih masih aja nih. Udah kali ya, cukupin aja kali nggak kalau nggak ada pertanyaan nih. Ada. Mana? Ini mau foto bersama gak nih? Kira buat dokumentasi paling. Masih bisa. Hah, nggak usah bang? Udah lah ya, nggak usah lah ya. Malu. Oke lah, mungkin segitu saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, sekian pertemuan kali ini tentang pertemuan 4 dasar jaringan. Kalau ada mau bertanya silakan aja sih di Line atau di Discord, tanya-tanyain aja. Itu oke, kita akhiri lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat istirahat.